Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira. Amma ba'd. Hadirin para pecinta sinyal Islam Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memudahkan kita untuk belajar ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian kita dalam mustalah hadis dengan kitab Nukhbatul Fikar, kita sudah sampai kepada bahasan hadis yang tertolak ya, atau hadis mardud. Kita baca matannya terlebih dahulu. Qala al-musannifu al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani fi kitabih Nukhbatul Fikar, thumma al-mardudu imma an yakuna li saqtin aw ta'nin. Kemudian hadis yang mardud, yang tertolak, bisa jadi hadis tersebut tertolak karena gugur rantai sanadnya atau karena ada rawi yang dicela. Fasaqtu. Nah, bahasan pertama sekarang, sebab tertolaknya satu hadis adalah karena rantai sanadnya gugur. Iman yakuna min mabadi sanadi min musannifin, bisa dari awal sanadnya daripada musannif yang dinamakan muallaq seperti bahasan kita yang lalu, au min akhirihi ba'da tabi'i, atau bisa di akhirnya setelah tingkatan tabi'in yang dinamakan mursal. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan fal awwalul mu'allaq, maksudnya adalah an yakuna min mabadi'i sanati min musannifin. Wa tsani mursal, maksudnya adalah min akhirihi ba'da tabi'i, ya. Au ghairi dzalika, atau selain daripada tadi mu'allaq di awal, mursal di akhir, atau di tengah-tengah. Wa tsalitsu, yang ketiga, in kana bi itsnaini fasaidan ma tawali fa huwa mu'dhal. Kalau seandainya sanad rawi yang hilangnya itu adalah 2 atau lebih tapi dengan berkelanjutan, maka hadis tersebut dinamakan mu'dhal. Kalau 2 yang gugurnya dan berkelanjutan, gugurnya satu gugur kemudian selanjutnya gugur, maka namanya mu'dhal. Wa illa, kalau tidak seperti yang dijelaskan tadi, bukan di awal bukan mu'allaq, bukan di akhir bukan mursal, bukan yang 2 rawinya gugur secara berketerusan, bukan mu'dhal, maka namanya munqati', ya, munqati'. Baik, kita bahas satu demi satu. Bahasan kita kali ini adalah hadis mursal. Al-haditsu mursal, hadis mursal. Ta'rifuhu, definisi hadis mursal, ma saqata min akhirihi min ba'di tabi'i. Rawi yang gugur di akhir daripada sanad tersebut min ba'di tabi'i, setelah tingkatan tabi'in. Setelah tingkatan tabi'in, rawi tabi'in, kemudian ada sanad yang gugur, ada sanad yang hilang, ada rawi yang hilang, ya, maka itu namanya mursal. Contoh begini, bentuknya begini. Qaulut tabi'i sawa'an kana kabiran aw saghiran, perkataan seorang tabi'in sama saja apakah dia tabi'in yang senior atau tabi'in yang junior. Tabi'in berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadza, au fa'ala sallallahu alaihi wasallam kadza, au fa'ala bi hadratihi kadza, au nahwa dzalika. Seorang tabi'in meriwayatkan langsung daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kan tidak mungkin, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki murid yang namanya murid di tingkatan tersebut adalah sahabat. Murid Nabi SAW adalah sahabat, dan murid sahabat adalah tabi'in. Nah, maka tidak akan mungkin tabi'in
meriwayatkan atau berjumpa langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada rawi yang hilang. Tingkatan mana? Yaitu antara tabi'in tadi yang berkata qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ambil contoh daripada hadisnya langsung biar lebih jelas ya. Contohnya adalah an Atha ibni Abi Rabah. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza syaribtum fashribu massan wa idza staktum fastaku ardon." Atha bin Abi Rabah seorang tabi'in, ya. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Atha bin Abi Rabah belum pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Atha bin Abi Rabah adalah murid daripada Abdullah ibnu Abbas, ya. Maka Atha bin Abi Rabah berkata, Rasulullah SAW bersabda, kalau kalian minum, maka minumlah dengan seruput, ya, dengan sedikit demi sedikit minumnya. Dan kalau kalian bersiwak, maka bersiwaklah dengan melebar. Ya. An Sa'id bin Jubair, annahu qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'rifu khatma surati hatta tanzila bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui akhir satu surat daripada Al-Quran sehingga turunlah ayat Bismillahirrahmanirrahim, sehingga menjadi pemisah antara satu surat dengan surat yang lain. Nah, di sini Sa'id bin Jubair berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui akhir daripada satu surat. Bagaimana bisa Sa'id bin Jubair menceritakan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sementara Sa'id bin Jubair adalah tabi'in yang tidak berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada jembatan antara tabi'in dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jembatan itu adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Sekarang darajatu al-hadis al-mursal ma'abayani sabab. Derajat hadis mursal dengan menjelaskan sebabnya. Darajatuhu al-mursal dhaifun. Derajatnya hadis mursal itu hadis dhaif, ya. Wa qad hukiya al-ittifaqu fihi, dan telah dihikayatkan kesepakatan ulama hadis mengenai perkara tersebut. Kenapa didhaifkan? Kenapa hadis mursal didhaifkan? Sababud dha'fi al-jahlu bihalil wasitati baina tabi'i wan nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya begini. Masalahnya ada rawi yang hilang, ya, dari rantai sanad tersebut. Siapa? Tadi, kalau hadisnya Atha bin Abi Rabah dengan Nabi SAW, ada rantai rawi yang hilang antara Atha bin Abi Rabah sampai kepada Nabi SAW. Nah, itu yang tidak kita ketahui. Bagaimana kalau hanya sahabat? Bisa jadi, tapi bisa jadi juga bukan sahabat Nabi SAW. Karena tabi'in juga terbiasa meriwayatkan dari tabi'in yang lain, kemudian baru kepada sahabat Nabi SAW, baru kepada Nabi SAW. Nah, wa bayanu dzalika li'annahu yahtamilu an yakuna al-mahdhuf sahabiyan. Penjelasannya begini, kenapa hadis mursal dikatakan dhaif? Karena ada kemungkinan yang hilang rawi dari rantai sanad tersebut adalah sahabat, ya. Ada kemungkinan itu adalah sahabat. Wa yahtamilu an yakuna tabi'iyan. Ada kemungkinan juga yang hilang, yang gugur adalah tabi'in. Ya, bukan sahabat. Wa ala tsani yahtamilu an yakuna dhaifan. Nah, kalau yang hilangnya adalah sahabat, ya, maka khobarnya bisa diterima karena sahabat ini semuanya adil. Sahabat ini semuanya adil, ya. Tapi kalau yang hilangnya ternyata bukan sahabat, ternyata tabi'in. Nah, sementara kita tidak tahu tabi'in tersebut apakah dia adil dan dobit atau tidak. Sementara syarat hadis sahih ada 5. Sanadnya harus tersambung, rawinya harus adil, rawinya harus dobit, kemudian tidak syadz dan tidak ada ilat. Nah, bagaimana kita mengetahui rawi tersebut adil dan dobit kalau rawi tersebut tidak tercantum dalam sanadnya? Nah, makanya sebagai kehati-hatian, maka hadis tersebut dhaif, walaupun sebetulnya ada kemungkinan itu adalah sahabat. Sahabat Nabi adil, diadilkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Akan tetapi karena ada kemungkinan yang hilang adalah bukan sahabat saja, ya, karena ulama hadis terbiasa mengambil hadis bukan hanya dari senior. Mereka mengambil hadis dari akron yang sebaya dengan mereka, yang setingkat dengan mereka. Bahkan mereka mengambil hadis dari junior mereka, ya. Nah,
Karena ada kemungkinan itu, maka kalau kemungkinan yang pertama yang hilangnya sahabat, maka hadisnya masih bisa diterima, ya. Tapi kalau ada kemungkinan yang kedua, ya. Kalau rawi yang hilang tersebut adalah tabi'in kemudian sahabat, nah maka hadis ini menjadi dhaif, ya. Wa yahtamilu an yakuna thiqatan. Ada kemungkinan hadis tersebut, ya, yang kemungkinan kedua si rawi yang hilang adalah tabi'in, ada kemungkinan yahtamilu an yakuna dhaifan, ada kemungkinan dia adalah dhaif, dan ada kemungkinan rawi tersebut adalah thiqat, adil dan dobit, ya. Karena ada kemungkinan dua tersebut dan kita tidak mengetahui nama rawinya siapa sehingga kita bisa meneliti sanadnya, maka hadis tersebut dhaif. Wa ala tsani aidan yahtamilu an yakuna hamala an sahabiyyin wa yahtamilu an yakuna hamala an tabi'in akhar. Nah, kemungkinan yang kedua itu adalah seorang rawi tersebut, ya, tabi'in tersebut mungkin bisa mengambil dari seorang sahabat dan ada kemungkinan mengambil dari tabi'in yang lain. Kemudian waqad wujida bil istiqra'i riwayatu sittatin minat tabi'in an ba'din. Nih, ulama yang telah membaca riwayat-riwayat hadis, mereka ditemukan ada satu riwayat yang mana 6 tabi'in meriwayatkan satu dari yang lainnya. 6 tabi'in. An fulan tabi'in yang pertama, an fulan tabi'in yang kedua, an fulan tabi'in yang ketiga, an fulan tabi'in yang keempat, an fulan tabi'in yang kelima, an fulan tabi'in yang keenam, baru dari sahabat Nabi SAW. Nah, jadi kalau hanya perkataan tabi'in langsung kepada Nabi SAW, kalau dikira hanya sahabat saja yang hilang, nah ini kemungkinannya masih banyak. Karena ternyata ada tabi'in yang meriwayatkan dari 5 tabi'in baru kepada sahabat Nabi SAW. Berarti harus mencek 5 rawi lagi. Nama yang hilang, apakah dia thiqat atau tidak, ya. Wa huwa aktsaru ma wujida min riwayati ba'di tabi'ina an ba'din. Dan itu adalah riwayat yang paling banyak tabi'in meriwayatkan dari tabi'in yang lainnya. Taib. Man urifa anhu annahu la yursilu illa an thiqatin. Nah, bagaimana kalau tabi'in tadi yang memursalkan hadis tadi, yang langsung berkata qala Rasulullah SAW, itu diketahui dia tidak pernah mengambil riwayat hadis kecuali hanya dari rawi yang thiqat. Jadi ahli hadis termasuk Imam Bukhari, ya, termasuk Imam Muslim, beliau tidak melazimkan dirinya mengambil hanya dari yang thiqat saja. Betul, dalam Sahih Bukhari yang beliau masukkan adalah yang sahih saja. Tapi beliau tidak melazimkan, tidak mengharuskan, tidak mewajibkan diri mereka untuk mengambil dari guru mereka yang thiqat semuanya. Ya, terkadang ulama-ulama hadis juga mengambil dari rawi yang dhaif, ya. Nah, bagaimana kalau ada seorang rawi yang dia diketahui tidak pernah mengambil riwayat kecuali hanya dari rawi yang thiqat? Nah, kalau dia memursalkan hadis, bagaimana hukumnya? Apakah diterima atau tetap ditolak? Ya. Dhahaba jumhur muhaddisin ila tawakuf. Jumhur muhaddisin, ahli hadis, mereka tawakuf, tidak berkomentar, ya. Libaqa'il ihtimal, karena ada kemungkinan, ya. Wa huwa ahadu qaulai Ahmad, dan itu adalah salah satu pendapat Imam Ahmad. Pendapat yang pertama tawakuf. Pendapat yang kedua, yuqbalu mutlaqan, diterima hadis tersebut secara mutlak. Kenapa alasannya? Lah, dia kan belum pernah mengambil riwayat dari rawi yang tidak thiqat. Beliau masyhur mengambil riwayat dari rawi yang thiqat. Jadi kalau ada rawi yang dihilangkan, yang gugur dari rantai sanadnya, berarti bisa dipastikan rawi tersebut adalah thiqat, ya. Nah, oleh karena itu pendapat yang kedua terima secara mutlak. Secara mutlak, ya. Wa huwa qaulul malikiyyin wal kufiyyin. Dan itu adalah pendapat malikiyyin, ya, penganut mazhab Imam Malik bin Anas, mazhab fikih Imam Malik bin Anas, wal kufiyyin, dan ulama-ulama yang berasal dari Kufah. Yang ketiga, yuqbalu, boleh diterima, tapi nggak mutlak. Tidak semua hadis mursal yang mana rawi yang memursalkannya itu gurunya semuanya thiqat semua, ya, itu diterima. Enggak. Yuqbalu ini tadada,
boleh diterima kalau dia terkuatkan hadisnya. Kalau hadisnya terkuatkan. Pendapat siapa itu? Wawa qaulu Syafi'i. Dan itu adalah pendapat Imam Syafi'i. Jadi kalau ada hadis seorang rawi yang mana dia rawi tersebut sikot ya. Rawi tersebut sikot. Dan rawi tersebut tidak pernah mengambil riwayat hadis kecuali dari rawi yang sikot lagi. Dan itu masyhur daripada amalan rawi sikot tersebut ya. Nah, maka bagaimana kalau lihat kaidahnya memang hadis sahih itu syaratnya 5, tersambung sanadnya, kemudian rawinya adil dan rawinya dhabit, kemudian tidak syadz, tidak ada ilat. Nah, rawi yang dihilangkan ya, rawi yang dihilangkan oleh rawi sikot tersebut itu bagaimana hukumnya? Nah, makanya pendapat yang pertama jumhur muhaddisin tawakuf. Kenapa tawakuf? Karena ada banyak kemungkinan ya, walaupun rawi tersebut rawi yang sikot dan tidak masyhurnya tidak pernah mengambil riwayat kecuali dari sikot yang lainnya, tapi ada kemungkinan siapa yang beliau ambil riwayatnya yang hilang tersebut ada kemungkinan rawi tersebut dhaif. Oleh karena itu maka tawakuf karena kemungkinannya masih ada. Ya. Kemudian yang kedua diterima secara mutlak. Alasannya apa? Karena dia dikenal rawi yang sering mengambil riwayat dari rawi yang sikot. Nah, Imam Syafi'i berpendapat dan ini yang dipilih sebetulnya ya. Jadi hadis mursal bisa diterima. Di antara syarat Imam Syafi'i dalam menerima hadis mursal, yang pertama, hadis mursal tersebut harus diriwayatkan oleh tabi'in yang senior. Harus diriwayatkan oleh tabi'in yang senior. Kalau tabi'in yang junior, maka ada kemungkinan 6 tingkat seperti tadi. Tabi'in yang junior, ngambil dari junior lagi, ngambil yang pertengahan, kemudian ngambil daripada senior, baru dari sahabat. Ya. Kalau yang junior. Tapi kalau tabi'innya senior, dalam tingkatan tabaqah yang kedua, tabi'innya senior, maka bisa dipastikan bahwasanya gurunya adalah sahabat Nabi SAW. Walaupun ada kemungkinan bahwasanya gurunya adalah bukan sahabat Nabi SAW, adalah tabi'in yang lain. Nah, tadi Imam Syafi'i yang mengatakan berpendapat bahwasanya hadis mursal bisa diterima asalkan yang memursalkan hadis dia harus tabi'in yang senior. Tabi'in yang senior kemungkinan untuk meriwayatkan dari tabi'in yang lainnya kecil. Syarat yang kedua, Imam Syafi'i mensyaratkan rawi tersebut sikot dan rawi tersebut dikenal tidak meriwayatkan hadis kecuali dari sikot lagi. Dia dikenal tidak meriwayatkan hadis kecuali dari rawi yang sikot lagi. Sehingga kemungkinannya tambah kecil lagi. Ya, jadi kalaupun rawi tersebut yang dihilangkan adalah bukan sahabat, adalah tabi'in, tapi kebiasaannya adalah meriwayatkan dari rawi yang sikot. Nah, ini diperkecil lagi oleh Imam Syafi'i. Dan syarat yang keempat adalah hadis tersebut harus diriwayatkan dari jalan yang lain penguatnya. Boleh jadi dari mursal yang lain, boleh. Mursal yang lain menguatkan hadis tersebut. Atau hadis musnad yang lain, walaupun tidak kuat. Atau misalkan fatwa ulama, atau ijma ulama. Ya, maka hadis mursal tersebut bisa diterima menurut Imam Syafi'i. Baik, kitab yang bisa kita pelajari untuk mempelajari lebih dalam tentang bahasan mursal ini, kita bisa membaca kitab Marasil karangan Abu Daud Sijistani. Ya, Imam Abu Daud selain menyusun kitab Sunan Abu Daud, beliau pun menyusun kitab Marasil. Ya, jadi kita bisa tahu lebih dalam setiap hadisnya adalah mursal. Tabi'in yang mengatakan qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ilmu hadis hadirin yang mulia, itu harus tetap hidup dalam diri pecinta hadis selama dia masih hidup. Tidak dikatakan seseorang sebagai pecinta hadis kalau ilmu hadisnya tidak menyertai dia sampai dia meninggal dunia. Nah, maka bagi kita yang pecinta hadis Nabi SAW, nah hendaknya kita mempelajari terus, karena hadis ini tidak akan bisa berkembang, tidak akan pernah bisa hidup kalau kita tidak mentatbikannya, kita tidak tahu penerapannya. Nah, maka untuk memperdalam penerapan hadis mursal, nah hendaknya kita membaca kitab Marasil karangan Imam Abu Daud As-Sijistani. Baik, itu yang bisa disampaikan pertemuan kita kali ini berkaitan dengan hadis mursal.
Hada akhiruhu wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.